kembali lagi di channel Anak Panah. Terus dukung channel ini ya guys dengan cara subscribe, like, dan share video ini agar dapat membangun channel ini supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. God bless you. Kalau Tuhan belum datang, berarti kita akan ketemu lagi di tahun depan. Praise Tuhan, Desember di mana-mana warna pilihan adalah hijau dan merah. Ini banyak merahnya, hijaunya mulai kurang. Di beberapa tempat ada yang pakai abu-abu dan biru, sekarang sudah macam-macam warnanya. Nah, bicara soal tahun ini ada banyak sekali kejadian. Saya menyambung apa yang saya sampaikan di hari Minggu kemarin. Ada banyak peristiwa terjadi secara alam, bukan saja tahun ini, tapi juga tahun depan. Kita akan ditutup tahun ini kalau jadi, dan ini belum ada perubahan dari apa yang harus berubah. Matahari, yang penting bisa lihat tempat ini, Bapak Ibu bisa kelihatan dengan jelas. Oke. Matahari di sini. Ini bumi. Orang bilang di medsos Bekasi di sini. Di medsos, Anda nggak pernah mendengar kabar ya? Dibully itu, Bekasi dibully di media sosial, dibilang di luar bumi katanya, saking macetnya. Oke. Gitu. Ini kalau tidak ada perubahan, NASA sudah konfirmasi akan ada yang namanya debu matahari lewat situ. Ini tanggal 16 sampai tanggal 24 nanti. Minggu depan. 6 hari lagi. Ini dibuat dari foton helium. Ini dibuat dari ion. Ion itu menghalangi foton. Jadi sinar matahari nggak sampai ke sana. Kira-kira tanggalnya ini 16 sampai 24. Tapi setiap tempat beda-beda. Ada yang tempatnya itu tergantung posisinya. Ini kalau ini ke sana nggak terjadi. Kalau ini ke sana nggak terjadi. Jadi hanya kalau begini. Sampai sekarang belum ada perubahan dari pergerakannya. Ini kalau sampai terjadi, maka di sini ini malam kan? Ini siang seperti sore. Dan di beberapa tempat tertentu ada dua hari yang akan siang seperti malam. Menarik sekali. Kalau ditanya, kok peristiwa gini kita nggak pernah ngalami? Ya nggak pernah. Ini cuma akan tersedia di tahun ini sama tahun depan. Gerhana matahari total, gerhana bulan total yang berseri 4, gerhana matahari total yang berseri 2, yang jatuhnya tepat semuanya di perayaan Yahudi. Ini cuma ada di tahun ini sama tahun depan. Belum pernah terjadi. Gerhana matahari 2 kali, gerhana bulan 4 kali, 6 ini satu seri terjadinya di hari raya Yahudi. Semuanya belum pernah terjadi. Kita mengalami tahun ini sama tahun depan. Kenapa peristiwa alam jadi penting sekali? Ini yang menarik. Ada seorang hamba Tuhan perempuan Korea. Belum bisa saya jelaskan secara lengkap. Pesan-pesannya dulu. Perintah perempuan ini mendapatkan penglihatan soal pengangkatan. Dan dia bilang, kira-kira singkatnya begini. Bapak Ibu pernah mendengar bahwa waktu Nuh masuk Bahtera, itu Tuhan beritahu 7 hari sebelumnya. Ya. Jadi kalau Pak Niko katakan bahwa kita sekarang diminta jadi orang yang tak bercela, tak bercacat, hidup kudus, kan Pak Niko bilang nggak cukup itu, harus membangun Bahtera. Pak, jadi kalau Bahtera itu adalah pengangkatan, kapan kita masuk Bahteranya? Nah, kita bilang Tuhan kasih tahu Nuh 7 hari sebelumnya. Saya nggak mau mengaitkan ayat ini dengan fakta, tapi hamba Tuhan perempuan ini ngomong begini. Ini dua perkara berbeda. Kok sekarang ngomong bisa sama-sama jadi satu semua? Berdasarkan Tuhan. Hamba Tuhan Korea ini berkata bahwa Tuhan bilang sama dia, menjelang waktu pengangkatan akan terjadi cuaca yang sangat ekstrim, tak bisa dibedakan mana siang mana malam. Alias siang seperti malam, malam seperti siang. Itu yang dia ngomong. Nah, omongan itu, omongan yang Bahtera itu sama omongan ini nyambung di sini semua. Wah, Desember dong Pak. Oh salah, bukan. Maksudnya begini, peristiwa ini akan terjadi berkali-kali. Ini yang pertama. Jadi apakah gerhana bulan total tetrat menjadi tanda Tuhan datang? Ya. Tapi ingat, tetrat sudah terjadi 4 kali. Kita yang keempat sekarang. Tahun 1492,
1948, 1967. Ini adalah seri keempat. Jadi kalau Tuhan mau pakai sebuah situasi sebagai penanda, biasanya akan terjadi berulang-ulang. Gitu. Nah, jadi kita diperkenalkan tahun ini dengan tanda seperti ini. Apa menariknya? Tangkap saja semuanya dulu, informasinya. Nanti kita akan lihat belakangan. Tahun depan kita akan masuk di tahun 2015. Gitu. Ini menarik sekali, tahun Yahudinya begini. Oke. Ini artinya mata. Ini artinya adalah anugerah. Mata Tuhan yang melekat melihat pada kita, berikan anugerah. Nah, bicara soal mata, Bapak Ibu mengerti, pernah pertama Anda berpasangan, Anda punya pasangan pertama hari ketemu, masih ingat ini? Di tengah pasar, di tengah keramaian mall, mata Anda tiba-tiba terpikat sama satu orang. Kan gitu. Ya enggak semua orang, ada naksir, celamitan namanya. Jadi di tengah ramai pasar, Anda mata lengket gitu. Itu namanya adalah melekat. Pernah membaca Mazmur 91? Yang paling kau bilang suruh hafalkan ayat pertama sampai 16. Sebab hatinya melekat kepadaku. Kata melekat menggunakan kata terpikat sebetulnya, hesek. Anda pernah mendengar lagu pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Saya ketemu sama yang nulis lagu ini. Dia cerita, kenapa dia pilih kata memikat. Ternyata dia ambil kata melekat, hesek, melekat. Jadi kemana pun Anda pergi, kalau hati melekat, itu nempel terus, lihat terus. Ini di tengah orang ramai, orang naksir sama si A, matanya si A terus tuh. Yang lain ngekos semuanya. Ini cuma dia doang satu. Nah, itu bicara mengenai ini. Mata Tuhan mau pelihara umatnya. Tuhan tidak ingin kita goncang bersama dengan dunia. Oleh karena itu, tahun ini hamba Tuhan, anak Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, tahun ini digoncang supaya kita tidak dihukum bersama dengan dunia. Kapan penghuni dunia? Nah, Bapak Ibu, kita mengerti bahwa kenapa sih Natal 25 Desember? Bapak Ibu kan sudah mulai dewasa secara iman. Nah, Anda bukan petobat baru. Anda mengerti bahwa Tuhan tidak lahir 25 Desember, benar ya? Tapi kenapa kita rayakan 25 Desember? Kisahnya begini. Pada zaman itu, kita tahu penyembah berhala itu banyak. Apalagi orang Romawi. Sampai ke negara Eropa. Penyembah berhalanya banyak banget. Satu hari, ada seorang uskup. Dia itu melihat bahwa perayaan Dewa Matahari itu ramai sekali. Itu 25 Desember. Perayaan Dewa Matahari. Penyembah berhala itu. Jadi 25 Desember itu penyembah berhala. Itu dirayakan besar-besaran oleh orang penyembah berhala. Uskup ini bilang begini. Sebetulnya Tuhan itu penuh kasih sama bangsa. Oleh karena itu, yang bertobat jadi Kristen itu banyak. Untuk membuktikan bahwa yang percaya sama Yesus itu lebih banyak daripada penyembah berhala di daerah itu. Maka pada perayaan Dewa Matahari 25 Desember, uskup ini membuat sebuah perayaan ibadah. Dia mau buktikan yang hadir di acara ibadah dia di 25 Desember pasti lebih banyak ketimbang yang hadir menyembah berhala di kuil berhala. Dan ternyata betul sekali. 25 Desember acara hari itu, yang hadir di tempatnya kebaktian penuh, yang sana kosong. Sejak itu dia umumkan bahwa kemenangan telah dibuktikan dengan statistik, bahwa ternyata orang yang berhala jumlahnya tidak sebanyak yang percaya sama Yesus. Entah bagaimana tanggal itu diyakini sebagai kemenangan Kristus dan umat percayanya terhadap kuasa dari berhala. Itu perayaan tiap tanggal itu dibuatlah ibadah untuk memperingati kemenangan itu. Terus bablas sampai sekarang. Jadi ya, konteks pertamanya jangan bilang, oh itu perayaan Dewa Matahari. Bukan, ini pertama adalah konsepnya seperti itu kok. Jadi adalah perayaan kemenangan. Gitu.
Nah, orang sering bilang, kalau gitu Natal itu kapan sebetulnya? Satu hari, ini pasti belum sempurna, tapi coba baik-baik. Satu hari itu saya lagi mandi. Desember tuh, awal, saya bilang gini, Tuhan, kok cepet ya? Desember perasaan baru kemarin. Desember saya paling inget lah, kenapa? Ada liburan semuanya, saya gak liburan. Nah, perayaan Natal loh. Anda mau keluar negeri, ibadah tetap ada, saya melayani. Jadi kapan saya perginya? Januari nanti. Nanti tunggu, Anda capek-capek kerja, saya jalan-jalan. Saya kasih kabar nanti, gitu. Nah, saya Tuhan, waktu saya lagi mandi, saya tuh mau nanya gini loh sebetulnya. Belum, ngomongnya belum kok. Dalam hati saya belum. Saya mau tanya gini, iseng-iseng, Tuhan, kok lahir kapan sih? Itu baru terbersit. Lagi pancuran ya. Lagi enak, aduh Natal lagi, sudah Desember lagi, bakal safari nih, misi perayaan di mana-mana. Saya baru mau nanya, Tuhan, lahir apa sih kamu? Itu baru ngomong. Tiba-tiba jelas sekali di hati ada yang ngomong gini. Pelajari Lukas 2:21. Saya baru aja belum nanya loh, baru terbersit. Ya udah, saya mandi selesai, saya buka. Baru saya doa tadi mandi, buka Alkitab lagi. Lukas 2:21. Pas saya lihat, wah itu. Nah ini kan perayaan Tuhan lahir ini. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung oleh ibunya. Bapak Ibu, Anda pernah berasa gak? Anekdot ini bercanda doang. Hamba-hamba Tuhan besar di Indonesia 3 besar aja, gak usah 3 besar aja. Semuanya orang Jawa. Pernah mikir gak? Loh, yang gak Jawa jangan sedih dulu. Ini anekdot kok. Pernah mikir? Gembala merah mana? Orang sorga. Cuma pertanyaan gak? Kenapa? Pertanyaan gak? Kenapa? Saya juga gak tahu jawabannya. Cuma ini iseng-iseng aja. Saya terus buat kebenaran firman Tuhan. Ini firman Tuhan kebenaran. Masih ingat gak? Ada bayi cakep, mukanya cantik. Begitu lahir 3 bulan, ada perintah dari Firaun, bunuh semua anak bawah 2 tahun. Masih ingat? Bapak ibunya stres, nangis semua. Ini bayi, anak ketiga nih baru lahir. Ganteng, anaknya cantik, ini anak putih, ini bagus nih. 3 bulan mau dibunuh. Maminya langsung ambil keranjang yang itu ngetir gala-gala, dimasukkan dalam itu, dilarung di sungai. Anda mulai menebak siapa nama orang ini. Tapi Anda tahu, itu bayi namanya pasti bukan Musa. Anda nggak tahu namanya kan? Nggak tahu, pasti nggak tahu namanya siapa. Dilarung. Di Nil ada perempuan mandi, baru mau mandi. Siapa dia? Putri Firaun. Orang mana itu? Mesir. Ngelihat bayi cantik, waduh ganteng putih, langsung diangkat. Diambil jadi anak kan? Kasih nama siapa? Gak mungkin Musa, kenapa? Dia bukan orang Indonesia. Gak mungkin Moses, karena dia bukan orang Inggris. Gak mungkin Moshe, karena putri itu bukan orang Ibrani. Anda nih, contoh, rambut keriting, kulit gelap, mata besar, alis tebal, bibir tebal. Tapi kalau Anda diambil anak sama orang Chinese, fluid, nama Anda adalah Aliong. Ngerti? Nama Anda tergantung siapa yang ngambil Anda jadi anak, bener ya? Iya. Anda mau sipit putih, mata kecil, mulutnya kayak Tweety, rambutnya semua. Gitu. Yang ngambil Anda itu adalah orang bule, nama Anda George Stevenson. Jelas. Nama Anda itu tergantung yang ngambil Anda siapa. Yang ngambil orang Mesir. Ngasih nama nggak mungkin Musa, nggak mungkin Moses, nggak mungkin Moshe. Pasti bahasa Mesir, Pak. Dikasih nama Moseus. Mesir. Mo, air. Zeus, diselamatkan dari air. Drown from the water, kan gitu. Ada kan bilang, kan nama dia awalnya artinya adalah diselamatkan dari air, kan namanya gitu. Nggak mungkin Moshe dong. Pasti Moseus.
Jadi waktu dia sampai gede, dipanggil siapa? Moseus. Moseus, Moseus. Setelah dia besar. Anda harus tahu, orang Israel jajah oleh Mesir berabad-abad. Bahasa orang Israel hari itu kepengaruh bahasa. Anda harus tahu, orang-orang Belanda, Portugis adanya banyak ada di daerah timur. Orang Manado ngomong Belandanya jago. Orang Semarang tempat persyaratan orang Belanda ngomong Belanda jago. Daerah yang dikuasai orang asing pindahnya berubah. Contoh, Anda dulu nyebut yang namanya Minggu itu Ahad. Orang Portugis datang ke Indonesia menyebut hari pertama adalah hari Tuhan. Bahasa Latinnya adalah Domingo. Lah orang Jawa nggak Domingo, Minggu, Minggon, 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 Minggu. Nah, itu berubah. Nah, ini laki cantik ini, cakep ini, kelak jadi besar. Namanya Moseus. Satu hari dia besar, dia ketemu sama Tuhan, ya kan? Bebaskan umatku. Oke. Nanti kalau mereka tanya yang nyuruh siapa, aku bilang apa? Tuh bilang apa? Aku adalah bahasanya Esher, 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 Esher. Sama nama Tuhan. Nih. Pasti nggak nama Tuhan itu? Nggak pasti. Contoh ya, ada tukang siomay lewat. Anda mau beli panggil apa? Bang Siomay, namanya Tarjo. Kok dia mau datang? Ada tukang sate lewat. Anda panggil siapa? Bang Sate, namanya Joko. Kok dia mau dipanggil Bang Sate, Bang Siomay? Sama. Kita nggak pernah tahu nama Tuhan siapa. Pokoknya Tuhan perkenalkan dirinya sama Moseus, Moshe, Musa. Pokoknya panggil aku dengan panggilan ini. Kalau orang Israel keluar dari Mesir, terus mereka mengatakan bahwa Tuhan menyelamatkan aku. Tadi kalau diselamatkan dari air, namanya Moseus. Kalau sekarang Tuhan selamatkan keluar dari Mesir, panggilnya apa? Jesus. Bisa menangkap? Dulu saya pernah berpikir nama Yesus dari Jesus. Karena ternyata bahasa asli pertama di Alkitab, Paleo Hebrew namanya, itu menyebut dengan nama Jesus. Ini apa hubungannya sama orang Jawa? Ini bentar lagi. Orang Jawa ngomong Yesus, gak pernah Yesus. Yesus, Gusti Yesus. Ucapannya mirip sama nama asli Tuhan. Tuhan senang. Diberkatilah orang Jawa jadi pendeta gede. Oh iya tuh. Gitu. Nyebutnya pas kok. Nama saya Aruna. Orang pakai saya Aluna, nggak senang saya. Ya saya datang tapi nggak senang. Ada yang nyebut Arjuna lah, Ronat lah, Baruna, Tarunas. Tapi yang manggilnya persis, saya senang. Sama. Orang Jawa manggilnya Yesus. Tuh, ini paling pas sama namamu. Berkati. Nanti kalau dalam bahasa harus bisa memilah mana bersama mana asli. Terus. Yuk kita lihat yuk kapan Tuhan lahirin. 8 hari genap, yang disunatkan dikasih nama Yesus. Siapa? Nah, bentar lagi diberkati itu. Nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikasih oleh ibunya. Bapak Ibu tolong bedakan sama Indonesia. Kita kasih nama anak. Saya ngasih nama anak saya, dapat dari Tuhan. Saya belum ketemu istri saya loh. Orang Indonesia baru dikandung. Laki perempuan, Jan. Laki udah punya nama. Sudah. Orang berani beda. Lahir dulu, sunat, baru dapat nama. Supaya jelas laki apa perempuan. Wah, anaknya laki, kasih nama. Wah, namanya George Albert Stevenson. Begitu lahir, banci. Waduh. Hati-hati ya. Kita lihat pertimbangannya. Bapak Ibu, kita buka slide dulu. Bedakan Natal, perayaan sama Natal kelahiran. Saya mau beritahu, 25 Desember itu perayaan Natal. Jelas ya? Bukan Natal loh ya. Apa? Ada ulang tahun hari ini, dirayakan 5 hari lagi boleh nggak? Jadi tanggal perayaan boleh bebas loh. Tolong Bapak Ibu jangan berdebat soal Tuhan lahir kapan. Yang penting Anda ngerti arti Tuhan lahir.
untuk tembus Anda dan saya. Tapi beberapa Anda yang hobi dengan pengajaran, hobi sama teologi, saya akan memuaskan Anda. Yuk. Nih, message yang pertama, Tuhan datang 3 kali. Yang pertama datang namanya adalah Natal. Tanggal nggak jelas. Dirayakannya bebas. Tanggal 17 Agustus boleh? Boleh nggak? Bikin Natal 1 Mei boleh nggak hari buruh? Boleh, cuma aneh banget tuh. Yang ketiga, 1 Natal, 2 Rapture, 3 Second Coming. Kita cuma nunggu 2 kali. Natal kita nggak ngalami, tapi kita akan ngalami yang Rapture. Pelan-pelan. Oke, next. Kapan yang namanya Natal tuh kapan? Tanggalnya. Ini beberapa gereja sudah bilang nih. Katolik bilang 25 Desember. Tanya sama mereka, ngotot bisa gebuk-gebukan Anda. Terserah lah, kita nggak mau berdebat soal tanggal. Yang penting Rapture. 2, next terus. Koptik Mesir. Saya pernah rayakan tahun baru Natal di sebuah kantor tanggal 16 Januari. Saya nggak tahu ini denominasi mana, saya nggak ngerti. Ternyata saya baru tahu sewa ruangannya murah. Oh, jadi alasan ekonomi itu. Mau murah, sewa gedung. Natalan Januari pasti murah. Bila perlu Agustus, 17 Agustus, murah banget. Oke, next. Yunani Rusia 6. Nah, kita kapan? Next. Ya, nggak tahu kita. Yuk, kita bahas kapan sih? Oke. Ini yang kedua ya. Oke. Gangguan? Oh, sini gangguan sana? Enggak. Oke, kita plot dulu kalender ya. Jadi, Anda tahu bahwa Yesus adalah orang sorga, lahirnya bukan di Jakarta Barat, bukan Kalideres, bukan Tomat. Dia lahir di Yahudi. Orang sebagai orang Yahudi lahir di Israel. Dan kita bandingkan sekarang dengan penanggalan masih Indonesia. Pelan-pelan ya. Oke, next. Coba lihat sebentar. Waduh, hilang ya. Ini oke, ini oke. Wah, itu bisa. Nah, tanggal ini nih sebuah penanggalan Yahudi. Jadi tanggal kita sama Yahudi itu beda 11 hari. Mereka adalah 354 dalam setahun. Kita 365 setahun. Nah, kira-kira begitu. Bulan pertama mereka adalah bulan Nisan, yang paling atas tuh. Jatuhnya sekitar Maret sama April. Itu musim semi. Nggak keluar di ujian sudah. Bulan ke-7-nya bulan Tisri, yang namanya tahun baru. Jadi orang Israel itu tahun baru 2 kali. Yang pertama tanggal 1 bulan Nisan, yang kedua tanggal 1 bulan Tisri. Itu tahun baru spiritual dan tahun baru kalender. Tahun baru Raja, Tisri, tahun baru spiritual adalah Nisan. Beda sama kita. Kakak bisa lihat ya, ketahuan ya, plotnya ya. Jadi kalau bilang, kenapa tahun baru Israel itu tanggal kemarin 24 September Pak? Lah ya, suka-suka mereka. Karena plotnya beda. Di sini, 24 September, Tisri. Bulan ke-7. Sampai sini bisa ya, Bapak Ibu? Oke. Pelan-pelan. Yuk, satu lagi. Masih ingat gak? Tuhan pernah ngomongin di ulangan 16. Dalam setahun, 3 kali setahun, maka semua orang laki-laki harus pergi menghadap Tuhan di baitnya. Dan waktu mereka pergi, mereka tidak boleh dengan tangan yang hampa. Masih ingat ya? Itu ulangan 16 ayat 16. Jadi 3 kali setahun orang Yahudi itu harus pergi. Perayaan apa 3 kali setahun? Yang pertama adalah perayaan Paskah. Jatuhnya adalah 14 bulan Nisan. Selalu 14 bulan Nisan. Besoknya ada perayaan roti tak beragi tanggal 15 Nisan. Mundur satu dulu, mundur satu. Tuh, yang atas tuh. Tanggal 14 Nisan, nanti tanggal 15. Maju lagi satu. Oke. Perayaan tak beragi itu dari tanggal 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21. 7 hari. Jadi merahnya cuma 2, liburnya 8 hari. Kalah sama Indonesia. Merah 2, libur sebulan. Tahu kan? Tahu. Kemarin.
nggak masuk-masuk. Yang kedua adalah perayaan 7 minggu atau Pentakosta. 7 minggu, minggu itu 7 kali 7, 49. Itu adanya tanggal 6 bulan Sivan. Contoh ya, kemerdekaan Israel jatuhnya di situ. Musa menerima 10 perintah Tuhan, 10 commandments, yang diberikan dalam bentuk 2 Samsung tab, masih ingat ya? Stone tablets bahasa Inggrisnya, stone tablet, tablet batu. Kalau kita zaman sekarang apa? iPad. Tanggalnya sama. Roh Kudus curahkan di lantai atas, tanggalnya itu. Mundur 1, kita lihat lagi. Tuh, bulan Sivan nomor 3 tuh. Mei sama Jun. Makanya Israel merdeka 14 Mei. Nah, itu situ, Sivan. Siwan. Nggak tahu bahasanya apa tuh. Sivan, bahasa Sivan apa Siwan? Next. Nah, yang terakhir adalah Pondok Daun. Tanggal 15 mulai sampai tanggal 22. Itu namanya bulannya Tishri. Paskah bicara keselamatan. 7 minggu bicara hidup ada di muka bumi. Pondok Daun bicara pondok, kemah, tabernakel atau sukot. Itu perayaan dari tempat yang temporer, tempat permanen. Bicara surga. 3 paling penting. Tiap laki-laki harus hadir. Artinya apa? Kepala rumah tangga harus hadir. Pertama, keselamatan. Kepala rumah tangga sangat bertugas untuk apa? Beritakan keselamatan untuk keluarganya. Nomor 2, kelimpahan. Kepala rumah tangga sangat bertugas untuk membuat keluarga berlimpah. Makanya kelimpahan rumah tangga itu bergantung urusan Tuhan dengan kepala rumah tangga. Saya percaya pria dapat ini diberkati berlimpah-limpah. Perempuan gak ikut, perempuan menopang. 3, sorga. Laki-laki di Israel bertugas untuk menyiapkan rumah tangganya untuk pergi ke sorga. Sampai sini? Oke. Yuk kita buka Lukas 1. Kita akan mulai cerita Yesus lahir kapan. Udah, matikan dulu. Buka yang tadi sih slide-nya, gak usah yang pakai slide aja. Gak apa-apa. Next. Ini kalendernya nih. Jadi kalau Anda lihat, oh, sudah sampai sini, betul. Ini ada Nisan yang bawah, hujan akhir. Jadi bulan Nisan itu pernah dengar ya? Hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Hujan awal jatuhnya di Tishri. Tahun baru itu hujan awal mulai. Anda tahu pasti mulai bajak sawah toh? Hujan akhir selesainya di Nisan. Anda pasti tahu, ini musim semi ini. Ya dong. Hujan akhir deresnya bukan main. Nah, bulan Sivan panen. Hujan berhenti, semi dong. Panen, 2 bulan lagi panen. Tengahnya ada bulan ini. Kenapa saya kasih 3 ini? 3 perayaan paling penting Yahudi adalah yang hitam. Nisan, Sivan, Tishri. Jadi Tuhan sekarang lahir di mana? Kita lihat ya. Nisan, Sivan, Tishri. Tanggal 14, tanggal 6, tanggal 15. Yuk, sampai sini bisa? Jelas. Habis ini Anda akan kaget. Next. Lukas, saya bacakan ya. Lukas 1 ayat 5. Zaman Herodes raja Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Jadi ini pasti orang Lewi, betul nggak? Halo. Ya dong, Harun Lewi toh. Jadi Zakaria orang Lewi toh, nikah sama Elisabeth, Lewi toh. Karena ingat, imam nikah harus sama keluarga yang sama. Saya mau tanya, Maria tuh saudara Elisabeth bukan? Saudara, berarti Maria Lewi toh. Silsilah Tuhan Yesus di Matius sama Lukas beda nggak? Halo, udah pernah baca sih? Silsilah Tuhan Yesus di Matius sama Lukas beda toh?
Kok ini beda ya? Gak beda. Yang Matius dari garis bapak, Lukas dari garis mami. Jelas ya? Yesus itu punya dua darah secara manusia, Yehuda dan Lewi. Karena kalau Tuhan cuma Yehuda doang, dia gak boleh jadi imam. Imam harus Masih ingat gak nubuatan bilang begini sama Musa? Seorang dari keturunanku nanti. Lah Musa tuh garis apa? Lewi tuh. Lah keturunan yang Musa pasti Lewi tuh. Tuhan punya dua garis, Yehuda, raja, dan Lewi. Terus Zakaria masuk bait suci, ayat 8 saya bacakan. Suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dia yang tunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan. Sementara seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Ada tahu ceritanya kan? Lagi bakar ukupan, datang malaikat. Kasih tahu. Nama malaikatnya adalah gak tahu. Seorang malaikat. Jangan pakai nama ini. Nanti istrimu, jangan takut Zakaria, doamu telah dikabulkan. Istrimu akan melahirkan anak laki-laki dan harus engkau menamai dia Yohanes. Jadi Zakaria itu persembahkan korban, ukupan. Malaikat bilang, istrimu yang mandul bakal lahir. Kaget Zakaria. Percaya gak dia? Gak percaya. Makanya bisu tuh. Kalian pernah baca ini? Ya. Natal. Desember, Natal. Harus sering bacain. Oke. Ayat 24. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia gak keluar. Kenapa? Jaga kandungan. Inilah perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku depan orang. Jadi Alkitab berkata bahwa hari itu Zakaria ukupan terima janji. Ayat ke-26 bagus banget. Dalam bulan yang ke-6 Allah suruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keturunan Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika mereka masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Terkejutlah Maria. Apa kata malaikat? Saya bacakan ayat yang ke-36. Sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan ini bulan yang ke-6 bagi dia. Berarti waktu sekarang ini bulan ke-6, sedangkan sudah 6 bulan toh. Berarti pada bulan yang pertama dong Zakaria mendapat kabar. Oke. Tangkap ini baik. Perhatikan ayat ke-26. Pada bulan ke-6 Allah suruh malaikat Gabriel ke Nazaret. Mundurkan sedikit. Mundur lagi. Oke, lihat ini. Malaikat Gabriel ketemu sama Maria di Elul. Ya toh? Bulan berapa tadi? Ke-6. Di bulan ke-6 itu Elizabeth sudah masuk bulan ke-6. Berarti Elizabeth mengandung bulan pertama dong. Pertama itu adalah bulan Nisan. Zakaria di bulan Nisan ngapain? Dia pasti sedang bikin perayaan Paskah. Gak usah kaget tanggalnya, pasti ini. Ngapain bakar ukupan di bulan Nisan gak jelas? Itu pasti perayaan 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 8 hari. Pokoknya jarak ini. Saya dengar SMP ngandung. Dari sini sampai bulan ini 6 bulan. Sip. Tanggal gak usah bingung. Tanggal gak usah bingung. Pokoknya bulan ke 6. Terus ya. Jadi Zakaria simpulannya ada di perayaan Paskah. Elizabeth ngandung di akhir bulan Nisan. Gabriel betul-betul di bulan Elul. Sampai sini bisa? Oke, terus kabar baiknya Maria adanya di bulan Elul. Jelas ya tadi? Bulan ke-6 toh? Oke.
Baca baik-baik. Ayat 39. Ada di Alkitab semua kok ternyata. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan beri salam pada Elisabet. Jadi setelah Maria itu mendapat kabar Gabriel, dia pergi kemana? Rumah Elisabet. Saya mau tanya, ini pergi dalam perayaan apa? Balik lagi. Sini. Kalau dia dapat kabar di sini, perginya bulan 7 kan? Tanggal 1 bulan 7 adalah tahun baru. Saya mau tanya, Anda kalau tahun baru, apa kerjaan? Kunjungi saudara tua, kode, cide, kan gitu. Anda kalau Imlek kemana? Makan ayam, Pak. Bukan kemana, bukan makan. Anda kalau tahun baru, ke rumah orang tua kan? Lah, ini Maria pergi ke Elisabet lebih tua dari dia kan? Itu Elisabet udah kayak mamanya tuh, usianya jauh banget. Saya mau tanya, ngapain dia ke sana? Tahun baru. Tanggal 1. Bisa ini? Jelas ya? Terus. Ayat 56, baca dulu. Baca ayat 56. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Jadi tinggal berapa lama? 3 bulan. 3 bulan, kira-kira lo ya. 3,5 masih boleh tuh. Istri tinggal, ya toh. Hespan tinggal, Kislu tinggal, Tebet, bukan Tebet tuh, Tebet. Berapa bulan? Tapi saya mau tanya, bisa nggak dia bulan Tebet pulang? Pertanyakan, karena apa? Lagi musim salju. Berarti dia harusnya pulangnya di Tebet akhir atau Sefat awal. Perempuan lagi hamil muda, masa dengan salju jalan-jalan pulang? Tolong bedakan dong, kalau kita buka lemari es ada saljunya, itu rusak ya, kita punya kulkas tuh artinya. Atau salju Israel tuh ya, baju Anda sudah pakai long john campur jaket masih nembus itu. Kita kembali ke slide-nya. Maria ngandung awal Tisri, kira-kira Tisri lah. Kunjung Elisabet, tahun baru tinggal 3 bulan. Berarti dia pulang setelah salju berakhir. Salju berakhir di bulan Sebat 11. Kira-kira 3 bulan, gak sampai 4 bulan. Dia pulang pasti di Sebat. Kenapa? Tebet adalah bulan salju paling banyak. Desember, Januari. Anda boleh pergi ke Israel bulan Desember, koper Anda penuh pasti. Baju udah berlapis-lapis. Nih, sampai sini bisa? Teruskan lagi. Kita lihat acuannya. Oke. Waktu Lukas 2. Lukas 2. Ayat ke-8. Ayat 6 dulu, saya bacakan ya. Ketika mereka tiba di situ, tiba waktunya Maria untuk bersalin. Ia lahir seorang laki-laki, anak yang sulung. Anak yang, berarti saya mau tanya, Yesus punya adik enggak? Punya. Ini penting nih. Jangan sampai bilang tidak. Yesus punya adik secara jasmani. Adik lakinya 4, adik perempuannya mungkin juga 4. Baca Matius 13. Yudas penulis kitab dan Yakobus penulis kitab Yakobus. Itu adik Tuhan Yesus dua-duanya. Gitu. Alkitab berkata bahwa Maria tidak bersetubuh dengan Yusuf sampai Yesus dilahirkan. Setelah itu terserah mereka. Kan gitu. Aduh. Karena mereka kayak ini berita sesat dari mana ini? Terus, Anda ngerti ini enak, hidup itu enak. Jadi nggak perlu berdebat. Di daerah itu 8 ada gembala-gembala tinggal di padang, jaga kawanan ternak pada waktu malam.
Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemudian bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saya mau tanya, jaga ternak malam-malam, musimnya salju apa bukan? Nggak mungkin salju. Kalau salju mati semua itu. Gembala nggak punya jaket kayak Anda. Gembala profesi paling rendah, miskin itu. Kalau sampai tengah malam nggak salju, hewannya pun mati. Ini waktu Tuhan Yesus lahir, pada malam itu juga gembala lagi di padang. Berarti gembalanya tidak mungkin di musim hujan. Nomor 1. Tepat Mesias? Saya mau tanya, yang disamperin malaikat petani gembala atau gembala doang? Gembala, kemana petani? Tidurin aja, panen. Iya toh, itu kan Anda. Ibadah gak tidur kan gitu. Gila. Berarti petaninya lagi panen. Dan betul, ternyata kalau Anda lihat, Anda harus cari di bulan berapa panen terjadi, panen anggur, zaitun, kemarau mulai berbuah. Gitu. Cuacanya harus cerah. Balik ke tadi diagram gambar lagi. Kalau Anda lihat gambar ini, yang namanya cuaca cerah itu adanya adalah 2, 3, 4, 5, 6. Musim kemarau itu. 2, 3, 4, 5, 6. Musim kemarau. Oke. Jadi kemungkinan Tuhan lahir ada di 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin nggak Tuhan lahir di sini? Lihat sini dulu. Nggak mungkin. Lahir sini salju. Lagi hujan deras, hujan akhir. Dia tidak lahir di sini. Atau sebelum ini. Mungkin nggak dia lahir di sini? Masih mungkin, karena kemungkinannya adalah ini. Dari bulan 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Musim kemarau. Tapi baik, bulan itu nggak ada petani. Petani harus sudah kerja terus. Baik lagi tadi. Mesias nggak mungkin lahir di sini. Nah, ini yang menarik. Gembala berkata begini. Gembala bilang gini. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu sedang berbaring dalam palungan. Saya mau tanya, mari kita ke sana. Berarti gembala tidak di Bethlehem, benar? Yesus lahirnya di Tomang, Anda di Tomang, ngapain lari-lari? Ini pasti gembalanya tidak di Bethlehem. Oke, terus next. Oke, bisa ini terus. Acuan ini. Alkitab bilang begini. Kalau seorang perempuan tuh lahirin anak laki-laki, dari dia lahir anak laki-laki sampai disunat berapa hari? 7 hari. Setelah disunat, sesuai firman Tuhan di Imamat, wanita itu harus menyucikan dirinya dari pentahiran darah nifas 33 hari. Tidak boleh ke bait suci. Saya mau tanya, Maria ke bait suci nggak? Pergi tak? Lukas 21, 2:21 ke bait suci tak? Berarti Maria sudah bebas dari darah nifas. Artinya Yesus sudah lahir 40 hari. Oke? Saya ulang. Perempuan kalau lahir laki-laki 7 hari tunda, 8 hari sunat, benar gak? Tambah 33 hari lagi pentahiran darah nifas. Dan ingat, Maria sama Yosef mempersembahkan burung tekukur. Itu bukti dia taat sama hukum Taurat. Hukum Taurat bilang, kalau anak laki-laki lahir 40 hari, 733, 40 hari, si ibu gak boleh kemana-mana. Anda lihat ini Maria jalan-jalan sama Yosef ke bait suci, berarti sudah lepas tuh waktunya. Nomor 2, Yosef Maria datang ke bait suci bersama banyak orang lain. Ayat 38, saya bacain. Dan ketika itu juga datanglah Hana ke situ,
mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kebebasan untuk Yerusalem. Jadi pada hari itu ternyata lagi banyak acara. Nah, acara setahun itu gede cuma ada 3. Nisan Paskah, Sivan Pentekos, dan Tisri paling rame tanggal 15 sampai 23. Penutupan, tanggal 22. Penutupan. Ini orang rame banget sampai sudah bubar pun masih ada sisa. Itu pasti sudah pulang, ada di sini. Jadi Simeon ketemu, Anda hadir di ibadah pagi hari Minggu. Oke. Simeon ngambil tuh anak dan berkata, ini Mesias. Tanggal 22. Kalau Yesus sama Maria dibawanya ke sini, berarti Yesus lahirnya sebelum bulan Tisri. Kok dia boleh ke bait suci? Berarti paling cepat Tuhan Yesus harus lahir dipotong 40 hari dari sini. Ya tuh? Ini kalau potong 40 hari, tanggal 22 bulan Elul. Potong lagi 10 hari lagi, 12 bulan Elul. Mundur satu. Terus maju lagi. Next. Mesias tidak lahir sebelum Nisan. Mesias tidak mungkin lahir di sini. Kenapa? Kalau dia dikandungnya bulan Tisri, dia belum genap 38 minggu di sini. 38 minggunya adanya di sini. Bulan 4, bulan 5, bulan 6. Yesus lahir terakhir. Ini bukan musim dingin. Dan masa mengandung Maria di sini belum capai. Jadi tidak mungkin yang ini. Ini adalah tanggal bulan kelahiran Tuhan Yesus. Teruskan. Mesias, ini saya nggak mungkin ya. Sekarang saya mau bahas yang ini. Kalau Mesias, oke. Kalau misalnya lahirnya di sini, antara Nisan sama Sivan, sini, lahir sini. Nih. Ini masih musim hujan lebat. Akankah gembala nunggu situ? Tidak, saudara. Nomor 2, yang nomor 1 dulu atas. Kalau masa pentahiran 7 plus 33, kalau lahir di sini, dia harus bawa anaknya ke sini, bener nggak? Padahal darah nifasnya belum selesai, dong. Dia tidak lahir di sini. Ini tidak. Peluang terbesar di sini. Next. Ini yang paling penting. Di sini, Maria boleh datang. Ini mundur 40 hari. Jadi kira-kira tanggal 22, 21 potong 10, 11 Elul. Next. Mundur dulu, cari yang gambar mundur. Ada. Mundur satu. Kita lihat ya. Lahirnya ada di sini, pelan-pelan sini. Udah mati semua. Ini ya, ini hamil, Maria hamil ya. Hamil sini, hamil. Hitung 9 bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Tapi ingat, 19 10 hari toh. Oke, seperti sini ya. Ya. Jangan lupa tambahin 11 hari lagi. Tambahin 9 hari. Ingat, perbedaan tanggal kita sama tanggal Yahudi. Tanggal lahir.
Ambil toh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pak, tisnya kan awal Pak. Berarti bisa-bisa di sini Pak. Oke, sama aja. Tetap harus tambah 9 hari. Perbedaan tangga Yahudi sama tangga kita. Sini. Kalau dia lahir di sini, Maria punya darah nifas, udah selesai di sini. Di sini dia baru datang. Kalau dia lahir di sini, gembala ada di sini. Di sini nggak ada petani, kenapa? Petani lagi panen buah zaitun. Dan di sini musim kemarau, cuacanya cerah. Yang terakhir, kenapa di bulan ini? Bulan Av adalah bulan selalu di mana Yahudi mengalami penghukuman Tuhan, tanda petik. Semua penghukuman Tuhan terhadap bangsa Yahudi jatuhnya selalu tanggal 9 bulan Av. Perang dunia pertama, dunia kedua, hancurnya bait suci pertama dan kedua, matinya 1 juta orang Yahudi oleh Paus Sixtus ke-6, dibunuhnya 10 pengintai karena bawa berita negatif oleh Tuhan. Semuanya terjadi pada tanggal 9 bulan Av. Bulan itu adalah bulan penghukuman daripada Tuhan. Apa yang saya mau bilang? Di bulan penghukuman itu gak ada orang Yahudi bikin acara, gak ada yang ulang tahun mau dirayain, gak ada. Yang nikah gak ada yang mau. Ini bulan Ciong, gak ada yang mau. Tepat di bulan itu Tuhan kasih anugerah besar. Kelahiran itu bulan ini kira-kira. Balik ke slide. Terus oke, itu ya. Kalau bulan Sivan sampai bulan Tisri ada anggur berbuah. Bulan Av panen zaitun sama buah musim kemarau mulai muncul. Bisa ya? Paling mungkin ada bulan Av. Ini kalau Anda lihat yang Nisan ini, musim semi, panen jelai, hujan akhir, nggak mungkin gemelan di sini. Kalau di sini, lahir di sini, repot. Hujan belum selesai. Semua dibawa kemana gitu, ke bayi. Ada bunter lagi, terakhir. Habis ini, masih ada. Selamat Natal. Mundur lagi, mundur. Oke, ini yang baik-baik. Av itu kira-kira bulan Juli sama? Siapa yang lahir di bulan Agustus? Gak ada hubungannya. Oke, itu kira-kira. Jadi firman sudah jelas di sini diceritain per sesi. Jadi waktu saya lihat ini, aduh. Dirayakan 25 Desember boleh? Jangan lupa bawa orang ke GBK. Saya mau beritahu ya, itu bukan perayaan Natal biasa. Itu adalah Tuhan mau berkati umatnya yang sakit. Demonstrasi kuasa Tuhan. Jadi sekalian ditebengin ke dalam perayaan. Intinya kita nggak mau perayaan, mau apa? KKR. Hari gini KKR, supaya orang tuh ngawang, supaya ngerti. Kalau cuma perayaan, Bapak Ibu, udah banyak kejadian. Kita mau bikin sebuah demonstrasi kuasa Tuhan yang Tuhan mau. Sampai sini dulu untuk yang Natal. Habis saya mau cerita mengenai tahun 2015. Bisa ini? Ngobrol dulu, tanya jawab. Oke. Kenapa Indonesia merdeka 17 Agustus? Dekat ya? Sama bulan tadi. Oke. Ada? Nggak ada terus. Ini tahun 2015. Kita akan lihat apa yang akan Tuhan mau sampaikan hari-hari ini. Masih ingat khotbah hari Minggu ibadah kedua? Imamat 25.
aku banyak cerita soal keuangan. Kemarin doa pengajar dia bicara soal keuangan terus. Kenapa? Ini konteks uang ke depan ini penting sekali. Saya ulang sedikit. Ayat 5 saya bacakan. Kita ada di tahun Sabat. Tahun Sabat sama tahun biasa beda perlakuan. Tahun Sabat Tuhan bilang ini ayat 5. Apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu, jangan kau tuai. Buah anggur dari pohon anggur yang tidak dirantingi, jangan kau petik. Tahun itu, tahun Sabat, harus jadi tahun perhatian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat harus jadi makanan bagimu, bagi dirimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, budakmu perempuan, orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu, bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah menjadi makanannya. Tuhan bilang, Sabat, tahun ini Sabat, tahun Sabat, tidak boleh petik, tidak boleh tuai. Tapi ayat ke-6, ayat ke-6 bilang apa? Hasil tanah selama Sabat harus jadi makanan bagimu. Ini penting sekali. Kalau jadi makanan bagi Anda, saya mau tanya, Anda petik gak? Ya pasti metik tuh. Kan gak mungkin ada manjat pohon anggur makan gitu. Berarti metik boleh gak? Boleh. Lah kalau makan gandum dituai gak? Tuai. Ini bilang boleh gak? Gak boleh. Ayat 5 bilang gak boleh petik, gak boleh tuai. Ayat 6 bilang makan, ya petik tuai. Apa perbedaannya nih? Ayat 5 dan ayat 6. Kalau Anda metik tuai, Anda pasti petik semua, tuai semua. Anda potong semuanya, Anda makan yang cukup, selebih dijual. Berarti konsepnya produksi. Produksi pasti konsepnya adalah untung laba, profit. Ayat 6 bilang, Anda makan secukupnya. Jangan dituai semua, jangan dipetik semua, secukupnya aja. Saya bertanya, kelimpahan nggak? Kelimpahan dibilang. Ternak makan, budak makan, ternak liar pun makan. Makan tanpa konsep laba. Masuk 2015. Ini yang saya harus ceritakan. Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya Matius 25 tentang pengangkatan garis bijak garis bodoh? Ya. Ini gadis. Kasih bulu mata deh. Yang ini bawa oke. Bawa pelita toh? Yang ini bawa pelita juga. Bapak Ibu, garis bijak si A, B, garis bodoh. Apa bedanya? Baju putih, persiapan sama, capek sama, ngantuk sama, tidur sama, ngorok sama, ngiler sama. Bawa minyak? Bawa.
pelita bawah. Apa bedanya? Anda bilang bedanya minyak? Bukan. Sama-sama bapak kok. Bedanya cuma ini. Ini doang bedanya. Selisih minyak. Itu doang bedanya. Pak, ini nggak menantikan Pak ketiduran. Enggak. Yang rapture itu bukan masalah orang ikut Tuhan, nggak ikut Tuhan. Ya nggak ikut Tuhan, nggak usah peduliin. Ini nggak usah baca firman, nggak usah peduliin. Ini adalah pertarungan antara head to head. Yang ikut Tuhan sungguh-sungguh sama yang ikut Tuhan. Dekat ya? Yang ikut Tuhan sungguh-sungguh sama yang ikut Tuhan kan? Nantikan mempelai nggak? Ya. Ini bukan tidur ini, nantikan juga. Bajunya robek-robek atau baju pesta? Pesta. Rapture bukan masalah orang itu Kristen apa nggak Kristen. Bukan masalah ibadah nggak ibadah. Ini masalah orang sungguh-sungguh sama Tuhan, sama orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh sama ikut Tuhan. Ada yang bilang minyak itu lambangnya adalah kasih. Yang karismatik pasti nggak suka. Pak, Roh Kudus Pak. Yang gereja lama nggak suka dengarnya. Berantem lama-lama. Minyak itu apa? Ada yang bilang pengurapan, ada yang bilang kasih, ada yang bilang macam-macam. Nggak usah peduli dengan itu. Nanti berantem malah nggak beres. Bedanya cuma satu. Bedanya adalah minyak segini. Berarti duitnya gadis bodoh lebih banyak ketimbang gadis bijak. Karena duit dia dihabiskan buat beli minyak segini. Gadis bodoh minyaknya cuma segini. Berarti dia masih punya tabungan nggak? Masih ada. Yang ini nggak ada, atau sedikit. Lihat perkataan gadis bijak sama gadis bodoh. Jangan nanti tidak cukup untukku dan untukmu. Pergilah kepada penjual minyak, belilah di sana. Betul ya? Berarti gadis bodoh tahu nggak beli minyak di mana? Tahu. Apa bedanya? Duitnya gadis bijak pasti lebih sedikit ketimbang gadis bodoh. Yang nggak punya duit mulai seneng. Saya begitu Pak. Jangan senang dulu. Belum tentu juga ada benar. Yang banyak duit mulai stres. Jangan stres dulu. Belum tentu juga ada salah. Ini duitnya 100.000. Sama 100.000. Saya mau tanya, Tuhan Yesus secara keuangan sama Herodes lebih kaya siapa? Herodes. Daniel sama Nebukadnezar? Yusuf sama Firaun secara keuangan lebih kaya siapa? Yohanes Pembaptis sama Herodes. Yang ke surga siapa? Nah, itu jawabannya. Ternyata dari uang bisa ketahuan apakah Anda itu adalah orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh atau tidak. Kembalikan persepuluhan. Ini baru ngomong begini udah banyak berdebat. Persepuluhan tidak kita biasa. Sudah. Kalau Anda nggak persepuluhan, saya beritahu, duit Anda pasti lebih banyak kan? Kalau Anda ke sana, duit Anda pasti lebih banyak. Tinggal 90. Yang ini belaga nggak tahu ini. Masih segini. Yang ini nabur buat Natal. Yang ini belaga lupa. Yang ini kasih persembahan untuk dia kerja lurus. Saya mau tanya, di Indonesia hidup bener mahal apa murah? Lebih murah mana? Lawan arus sama ikut arus? Ternyata Pak, motor apa hukum? Kalau hukum, ngelawan hukum jauh lebih murah. Naik motor ngelawan arus murah toh? Kerja, bayar pajak bener. Tilep pajak, tambah 10.000. Urus semuanya dengan benar. 15.
korup. Tambah, bukan kurang. Saya mau tanya, pada akhirnya lebih baik yang mana duitnya? Yang apa yang baik? Bapak Ibu berasa nggak? Kalau Anda pulang ibadah, pendeta angkat tangan, ucapkan berkat. Pasti ada kata berlimpah-limpah kan? Berasa nggak? Berkat Tuhan itu mahal. Contohnya, orang sakit kanker, orang sakit tulang, orang ada masalah jantung, ginjal. Terus itu doa di acara GBK, terus sembuh. Anda tahu harga kanker sembuh? Kalau Anda ikuti prosedurnya, kemonya, obatnya, sampai sembuh, berapa harganya? Ratusan juta. Kalau tumpang tangan, nyembah Tuhan, nyembah tangan, alih sembuhan, murah nggak? Anda harus mengerti, berkat Tuhan itu mahal. Kenapa Tuhan kasih berkat ada yang mahal? Karena Tuhan tahu, ikut Tuhan itu mahal. Di tengah angkatan bengkok dan sesat ini, Anda ikut Tuhan, nggak murah. Nggak murah beneran. Amsal 23:23. Apa yang saya mau cerita hari ini, Bapak Ibu? Kalau itu memang harus keluar uang Anda, untuk satu yang benar, keluar aja. Jangan tahan-tahan. Amsal 23:23. Dua, tiga. Belilah dan jangan. Apa yang harus dibeli lagi? Hikmat, didikan. Ini mahal semua nih. Hikmat tuh mahal, didikan tuh mahal, pengertian bukan pengetahuan loh. Sekolah tuh masih mahal, belum terlalu mahal. Pengertian lebih mahal. Dan empat hal paling mahal di Alkitab. Dari uang ketahuan loh. Anda bakal rapture nggak pakai rapture? Dan orang dunia susah banget ya ninggalin ini. Makanya betul kok, pengangkatan nggak gampang. Tapi saya berdoa, nanti diangkat semua. Amin. Saya selalu periksa keuangan saya. Jangan sampai ada uang fasik masuk ke account saya. Hasil kefasikan masuk. Bahaya. Anda harus keluarkan itu untuk tahun depan. Dunia digoncang secara luar biasa. Orang yang tadinya melakukan kejahatan, tenang-tenang, akan digoncang. Saya berdoa, kita nggak alami. Ini pertimbangan garis bijak sama garis bodoh. Berapapun uang Anda, berapapun kekayaan Anda, selama itu halal, nikmati. Anda pendiam sekali langsung lagi mikir-mikir, duit itu bener apa nggak, nipu di mana ya, ngelap di mana? Hati-hati. Saya ini hati-hati. Ini soal keuangan. Pak Ibu udah ngomongin berkali-kali soal keuangan. Hati-hati soal keuangan. Karena dengan memburu, yuk kita lihat satu Timotius. Satu Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah sebab oleh, ada beda loh, buru sama sama nyari uang. Buru uang sama cari uang tuh beda. Cari tuh gini, kalau nggak ketemu, besok lanjutkan. Kalau buru, kalau belum dapat nggak berhenti. Dengan segala cara. Nah, kita bilang apa? Beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai. Nah, jadi tolong mengerti mengenai cerita soal keuangan. Cari uang boleh, yang nggak boleh apa? Memburu uang. Dengan apa ciri orang buru uang? Dua. Imannya nyimpang, hidupnya penuh duka. Dua ciri orang yang memburu uang. Satu, imannya nyimpang. Kedua, hidupnya penuh duka.
Beda loh. Kalau Anda ada saudara, kerabat meninggal, Anda berduka, itu oke. Tapi kalau ada duka yang tidak seharusnya Anda terima, itu tidak boleh. Ini ciri orang-orang yang jatuh ke dalam nafsu yang hampa. Tetapi mereka yang ingin kaya, ayat 9, terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena memburu. Nah, bagaimana caranya? Saya nggak mau memburu uang, Pak. Apa yang saya harus lakukan? Jangan Anda, jadi gini, saya nggak mau ke kiri, Pak. Paling gampang gini, Anda ke kanan aja. Orang ke kanan nggak mungkin ke kiri. Bagaimana cara menghindari kiri, Pak? Ya ke kanan, kan gitu. Bagaimana caranya menghindari memburu uang? Ayat 11. Tapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejar apa? Apa yang engkau tidak ingin orang kepadamu, jangan lakukan sama orang lain. 2, ibadah. 3, kesetiaan. Kasih, kesabaran, dan ini kita tahu. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, engkau ikrarkan ikrar depan banyak saksi. Jadi bertanding itu pakai iman yang sampai sini, Bapak Ibu. Sip. Sudah 1 jam 10 menit saya bicara. Goyang di kaki. Oke, ada pertanyaan masih Bapak Ibu? Sebelum ini cerita. Sampai dikit. Mangga, Pak. Pak, saya tanya itu kalau gereja mensucikan sumbangan itu kan datangnya dari berbagai manusia, Pak, dari berbagai Orang-orang sumber, jemaat, ya sumbernya. Kadang-kadang kita nggak tahu uang itu dari mana asalnya gitu, Pak. Sedangkan gereja sendiri mensucikannya, mentahirkannya itu dengan cara apa, Pak? Gampang, Pak, persepuluhan. Persepuluhan kan ini untuk gereja, Pak. Dan gereja perpuluhan lagi gitu, Pak. Ke atas aja. Jadi menguduskan uang itu gampang. Alkitab berkata, engkau dapat menguduskan emas. Kita gampang menguduskannya. Bawa ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan ini prinsip kita loh ya. Beda-beda loh ya. Jadi beda antara tiap denominasi. Kalau kita gampang, ini cabang kasih ke rayon, rayon kasih ke pusat, pusat kasih ke induk, diputar. Sebetulnya kasih ke rumah Tuhan. Kenapa? Di rumah Tuhan itu apa fungsinya? Tuhan bilang begini, bawalah persembahan persepuluhan ke rumahku, kata Tuhan. Supaya apa? Ada makanan di situ. Untuk siapa? Jadi cara modusnya adalah dibawa ke rumah Tuhan. Nah, itu yang orang Israel bawa. Itu kan semua duit ada di situ semua kan. Itu nano-nano itu, merah kuning hijau itu dibawa. Kok kudus langsung? Kita bilang prinsipnya kalau masuk rumah Tuhan kudus, Pak. Mau gimana tuh? Kita masih mending di kita masih berjenjang ke atas ini. Kasih ke atas kan. Tapi kita bilang gak berjenjang nggak apa-apa. Bahwa udah kudus sendiri, Pak. Bingung. Jadi ini kalau jangan disinilah gak enak. Kalau di ibadah itu kolektor lewat kan. Saya mau tanya, itu ada uang penggelapan nggak situ? Uang hasil pelacuran ada nggak? Hasil narkoba? Siapa yang tahu? Gaji Anda, emang saya mau tanya, emang halal? Ya, gajinya halal. Gajinya halal nggak? Lah Anda nggak tahu bos Anda kan? Bosnya orang baik, Pak. Belum tentu sampingannya. Jadi begitu terima, potong aja. Tapi Tuhan bilang, bawalah ke rumahku. Kenapa? Di rumahku dikuduskan. Aman, Pak. Jadi di gereja aman, Pak. Yang menjamin yang mensertifikasi firman Tuhan. Mau gimana coba? Lagi Bapak Ibu. Cek. Jadi Tuhan lahir hari bulan 3 Agustus. Rayakannya Desember boleh? Boleh banget. Ada yang mau coba rayakannya Juli Agustus? Di rumah aja udah. Nggak nambah apa-apa.
Anak bikin, wah rame-rame di rumah. Apa ini kata? Dibilang aneh juga iya. Nggak nambah apa-apa gitu. Pemahaman begini itu ada memuaskan sebuah pengetahuan, tapi nggak menambah apapun ini. Sampai sini bisa? Ibu? Oh ya udah, yang Nggak ada mungkin aja. hubungan. Nggak ada hubungannya, Bu. Mungkin ada yang sudah tahu kali. Jangan Tuhan ada 17 juga ya. Nggak tahu. Pilihannya kaum muda yang menculik Bung Karno, Bung Hatta karena nggak stingklok. Karena pengen cepet. Pulang, kita buat berdiri. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi